Halo sahabat Taksaka Bonsai, sahabat penghobi bonsai di seluruh Nusantara. Berjumpa kembali dengan saya Iksa di channel Taksaka Bonsai, channel yang berisi dokumentasi proses belajar, kegiatan-kegiatan, serta kreasi dan teknik yang saya pelajari dalam seni bonsai ini sahabatku ya. Oke sahabatku, apa kabar? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun, dan selalu dilancarkan dalam setiap usaha dan karya yang sahabat lakukan ya. Dalam kesempatan kali ini saya berbagi kegiatan sahabatku ya. Kita akan berkreasi atau membuat bahan ya. Kita membuat bahan yang berkonsep expose wood ya rencana ya, dengan bahan waru lokal ini sahabatku ya. Ini saya tancapkan kemarin dulu saat saya memanen cangkokan pada sebuah bahan bonsai waru ya, yang rebah itu ya, kalau sahabat masih ingat yang sudah menonton. Jadi ini saya tancapkan bekas-bekas potongan rantingnya ya, jadi sudah tumbuh seperti ini. Jadi sekarang kita akan cabut ya, kita akan pindah ke ground, dan saya rencana akan membuat bahan yang berkonsep waru expose wood ya. Kita akan tanam di ground nanti, untuk groundnya juga sudah siap, nanti kita saksikan sama-sama. Jadi sekarang kita akan cabut dulu bahan ini, hasil stekan ranting waru lokal ini, sejumlah 4 batang ya. Jadi kita akan lanjutkan nanti prosesnya kita tanam di ground ya. Oke sahabatku, selamat menyimak, salam satu hobi, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya dengan ikhlas di channel Taksaka Bonsai. Oke, ini kita cabut dulu sahabatku ya. Kita usahakan agar akarnya yang tentunya masih cukup muda ya, karena belum terlalu lama ini, ikut terangkat ya, biar tidak putus. Tapi untuk bahan waru ini tidak usah khawatir ya, untuk ketahanan hidupnya sangat bagus ya. Jadi bahan yang sebenarnya sangat recommended ya untuk bahan bonsai. Cukup mudah hidup, dari setekan seperti ini saja kita tancapkan sedikit saja ya, ujung potongannya sudah tumbuh ya. Jadi kita coba ambil bersama akarnya sedikit ya. Yang penting sudah ada akar. Nah, seperti ini sahabatku ya. Mungkin sudah agak jauh nih akarnya, jadi kita lakukan pelan-pelan saja ya. Nah, jadi sudah tumbuh akar seperti ini ya. Ini walaupun terlepas medianya seperti ini, tidak usah khawatir, tinggal kita tanam lagi ya, pasti hidup sahabatku ya. Untuk ruas pertumbuhan tunasnya pada ranting muda seperti ini masih jauh ya. Tapi biasanya nanti kalau sudah pada usia tertentu, sudah lebih tua, akan ada timbul lagi untuk tunas-tunas atau mata tunas baru ya. Nah, oke, kita lanjutkan untuk yang berikutnya sahabat ya, 3 lagi sahabat. Oke sahabatku, kita sudah ada di kebun sahabatku ya. Ini tadi sudah saya persiapkan untuk groundnya ya, untuk keempat stekan waru lokal ini ya. Jadi ground ini saya buat dari talang saja ya, karpet talang ini. Untuk atap biasanya ini dipakai ya. Ini saya temukan di tempat pembuangan material sahabatku ya, material-material bekas bangunan itu. Jadi kalau kita rajin memulung ya sahabatku ya, bahan-bahan bekas seperti ini masih banyak yang bisa kita manfaatkan sahabatku ya. Untuk isinya ini dari dasar ground ini saya isi dengan kompos daun ya, daun kering ya. Kemudian saya masukkan lagi media mix yang saya buat kemarin, jadi sahabat bisa simak untuk campurannya di video sebelumnya ya. Yaitu tanah subur, tanah di bawah tempat pembakaran sampah organik, kemudian sekam mentah lapuk ya, dan sekam bakar, serta kotoran kambing ya. Kemudian
saya lapisi lagi di atasnya, yang bagian paling atas ini dengan pasir kali halus ya. Jadi untuk penyesuaian nanti terhadap akar bahan bonsai yang akan kita tanam hari ini ya, bahan stekan waru ini. Kemudian di atasnya ini akan saya tambahkan ya, talang dengan menggunakan potongan botol bekas air mineral sahabatku ya. Jadi yang berukuran besar ini, untuk literannya kira-kira 1,5 liter ya. Jadi bahan-bahan seperti ini juga bisa kita manfaatkan ya. Kenapa saya gunakan ini? Karena kita akan membuat calon bahan bonsai waru konsep expose root ya. Jadi tentunya kita memerlukan perakaran yang cukup panjang agar kita bisa nanti bentuk untuk akarnya tersebut. Setelah akarnya cukup besar dan siap untuk dibentuk atau diliukan ya, agar memenuhi konsep yang kita inginkan atau style yang kita inginkan, kita akan bongkar lagi untuk talangnya ini, kemudian kita cek untuk akarnya nanti ke depan ya. Jadi kita lakukan secara bertahap. Sekarang kita tanam dulu, karena ini di awal ya, kita tanam dulu, kemudian kita tunggu beberapa bulan. Setelah kira-kira di bagian atas terlihat cukup besar ya, kita akan los dulu, los pucuk ya, sehingga untuk pembesaran akarnya dan batangnya itu bisa maksimal sahabatku ya. Jadi kita akan tanam dengan talang dari botol bekas air mineral ini ya. Nah, ini juga sudah saya lubangi. Jadi fungsinya agar ada udara ya masuk ke dalam media pada botol bekas ini ya, untuk menunjang pertumbuhan akar agar lebih cepat tentunya ya sahabatku ya. Jadi kita akan tanam sahabat. Kita gunakan barang-barang bekas seperti ini. Di samping itu kita mengurangi ya persebaran sampah plastik seperti ini. Daripada terbuang ya, kita manfaatkan sahabatku. Oke, kita akan lanjutkan tanam sahabat ya. Untuk bahan stekan waru ini, kita akan tanam di masing-masing ground yang sudah kita siapkan ya. Oke baik, kita akan mulai tanam yang pertama sahabatku ya. Saya sudah sediakan media subur ya di sini ya. Ini media subur yang sudah saya campur kembali ya, dengan pasir kali halus agar tidak terlalu asam nanti ya untuk pertumbuhan akar baru ini. Karena tadi saya campur dari tanah halaman ya. Kita akan isi setengah dulu ya, atau 3/4-nya ya, sesuai dengan panjang akarnya ini. Kira-kira setengah mungkin ya, setengah kita isi media subur. Kemudian di atasnya ini, di tempat akarnya akan kita tanam ini, kita pakai pasir kali murni saja sahabatku ya, untuk penyesuaian tentunya. Nah, ini kita langsung isi saja dengan media subur tadi ya. Nah, kira-kira cukup setengahnya ini ya. Nah, kemudian kita isi dulu dengan pasir kali halus, pasir kali murni sahabatku ya, sedikit saja ya. Jadi seperti demikian baru kita masukkan untuk bahannya, hasil stekan waru lokal ini ya. Kita tanam sembarang saja dulu ya. Yang penting untuk akarnya ini kita arahkan semua ke bawah sahabatku ya. Nah, seperti ini. Nah, dalam persiapan bahan bonsai berkonsep expose root ya, semakin tinggi atau semakin besar yang kita inginkan untuk panjang akarnya, tentunya kita memerlukan talang atau tempat menanam yang lebih panjang atau lebih tinggi sahabatku ya. Jadi ini mungkin konsepnya untuk ukuran kita bisa sesuaikan nanti ke depan ya, tergantung juga dengan pertumbuhan akarnya. Kalau misalnya kita menginginkan bahan yang lebih panjang lagi, tentunya kita akan melakukan perubahan ke depan sahabatku ya.
Setelah akar-akar ini cukup besar, kita tambah lagi tinggi tinggi tempat penanamannya ini ya. Setelah itu baru kita panen dan kemudian kita bentuk atau gerakkan untuk perakarannya yang sudah jadi ya, nanti sesuai dengan konsep yang kita inginkan atau bentuk gerak akar yang kita inginkan, sahabatku ya. Dan tentunya setelah itu kita lakukan lagi istilahnya penggeraunan seperti ini agar akar yang sudah dibentuk tadi bisa tetap bentuknya seperti demikian ya. Nah, jadi kita suburkan saja dulu ini, mencari akar yang benar-benar matang nanti untuk kita lakukan penggerakan ya untuk konsep expose rootnya ke depan ya. Nah, kemudian baru kita akan kubur lagi, sahabatku ya, selanjutnya dengan pasir kali murni. Kita pakai tangan saja ya, agar lebih mudah. Kita penuhi media pasir kali ini sampai di mulut botol plastik bekas ini ya. Seperti demikian. Ini karena masih kecil jadi cukup tegak ya berdirinya ya, cukup seimbang. Nah, jadi seperti demikian, sahabatku, untuk bahan yang pertama ya. Kita lihat dulu ya. Oke, kita lanjutkan, sahabatku, untuk bahan yang kedua dan seterusnya ya. Ini kita lakukan proses yang sama seperti tadi. Kita masukkan dulu untuk media suburnya ya. Kemudian pasir kali halus sedikit saja dulu, dan bahannya kita tanamkan. Sahabat penghobi bonsai, terutama sahabat penghobi yang baru mulai belajar atau pemula mungkin istilahnya, bisa sama-sama ikut membudidaya, sahabatku ya. Untuk jenis waru ini cukup gampang, jadi tidak usah khawatir ya. Walaupun akarnya dipotong itu cepat sekali tumbuh ya. Untuk serabut-serabut barunya, apalagi musim hujan seperti ini, cukup mudah tumbuh. Oke, kita lanjutkan yang ketiga dan keempat ya, yang terakhir ya.
Baiklah sahabat Taksaka Bonsai, sahabat penghobi bonsai di seluruh Nusantara. Jadi demikian saja kegiatan kali ini yang bisa saya bagikan di Taksaka Bonsai sahabatku ya. Penanaman bahan bonsai dari hasil stek waru lokal ya, untuk konsep expose root ke depan sahabatku ya. Jadi kita akan tunggu untuk pertumbuhannya, mudah-mudahan tumbuh subur ya, terutama di bagian perakaran ya, karena kita akan menampilkan akarnya, mudah-mudahan cepat membesar dan cukup banyak ya, memenuhi kriteria bahan bonsai expose root ya. Kita akan bagikan lagi untuk reviewnya atau pengecekannya ke depan ya sahabatku ya. Jadi jangan lupa dukungannya di channel Taksaka Bonsai dengan cara like, comment, dan subscribe untuk mendapatkan update-update terbaru, video-video tentang bahan-bahan bonsai yang saya tanam seperti ini ya, agar tidak ketinggalan, agar mengetahui proses dari bahan-bahan yang saya punya ya, atau saya tanam sahabatku ya. Jadi untuk sahabat penghobi pemula yang baru mulai belajar tentang seni bonsai dan budidaya, bahan waru ini cukup recommended ya, karena bandel ya, karakternya bandel dan tidak rewel ya. Yang penting dapat air ini sahabatku ya, untuk waru ya, sama seperti loa mungkin ya. Nah, jadi saya tutup saja untuk video kesempatan kali ini di Taksaka Bonsai. Terima kasih sudah menyimak sahabatku, semoga cukup bermanfaat. Nah, sekali lagi saya mohon maaf atas kekurangannya, dan sampai jumpa lagi di edisi berikutnya di Taksaka Bonsai. Saya Iqsal mohon pamit undur diri. Salam semangat, salam berkarya, salam satu hobi, salam Taksaka Bonsai.